Sekarang ni kita berada dalam fasa di mana bagi aku the whole of Asia Tenggara, keseluruhan Asia Tenggara akan memberikan tumpuan kepada Indonesia kerana Indonesia pada ketika ini sedang membawa nama Asia Tenggara untuk diperjuangkan di Piala Dunia. FA Malaysia akan datangi Indonesia untuk berguru sepak bola usai Timnas Indonesia U17 kalahkan Yaman U17 dengan skor telak 4-1 dan lolos Piala Dunia pertama di Asia. Terima kasih ya nih buat adik-adik semua nih, adik-adik 15 tahun ini yang udah bikin jantung saya tidak aman. Sebelumnya gue mau ucapin salam dulu, Bos. Assalamualaikum Piala Dunia. Karena full time ya Indonesia U17 berhasil mengalahkan Yaman U17 dengan skor 4-1. Dari siapa game plan ini? Ya tentu dari sang pelatih Nova Arianto. Padahal kita tahu Nova Arianto adalah pelatih muda yang masih minim pengalaman. Tapi pengalaman dia sebagai asisten pelatih dari Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Senior itulah yang membuat dia mendapatkan ilmu yang sangat berharga dan tentunya mahal. Semalam Indonesia kalahkan pasukan Arab Yaman 4-1 sekaligus membawa mereka mara ke suku akhir Piala Asia bawah 17 tahun. Bukan tu je, mereka juga telah layak masuk ke Piala Dunia 2025 bawah 17 tahun. Maksudnya, dah 2 kali mereka masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun tahu. Kejutan dan kejayaan ini dibuat oleh pemain tempatan mereka tahu tak? Bukan warisan. Keberhasilan Timnas Indonesia U17 menumbangkan Yaman U17 dengan skor telak 4-1 dalam laga kualifikasi AFC U17 2025 menjadi sorotan dunia, tidak terkecuali Malaysia. Hasil impresif ini memastikan Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar, yang akan menjadi penampilan pertama mereka di ajang tersebut. Keberhasilan luar biasa ini tidak hanya membanggakan masyarakat Indonesia, tetapi juga menarik perhatian kalangan petinggi sepak bola Malaysia, yang kini berencana untuk mendatangi Indonesia guna mempelajari lebih dalam soal pengembangan sepak bola. Sejak kemenangan Indonesia yang meyakinkan tersebut, beredar kabar bahwa sejumlah petinggi sepak bola Malaysia akan berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat. Tujuan dari kunjungan tersebut adalah untuk mempelajari bagaimana Indonesia berhasil mencetak kemajuan pesat dalam pengembangan sepak bola usia muda, khususnya di tingkat U17. Keberhasilan Indonesia yang kini tampil sebagai salah satu tim muda terbaik di Asia, dan lolos ke Piala Dunia U17, mengundang kekaguman dari banyak pihak, termasuk Malaysia, yang sebelumnya sering dianggap lebih unggul dalam sektor sepak bola di Asia Tenggara. Indonesia U17 menampilkan permainan yang luar biasa dalam laga kualifikasi AFC U17 2025 melawan Yaman. Pertandingan yang berlangsung pada 7 April 2025 di Stadion Nasional, Kuala Lumpur, ini menjadi saksi kebangkitan Timnas Indonesia U17, yang sebelumnya sempat dipandang sebelah mata oleh sejumlah kalangan di Malaysia. Dengan kemenangan ini, Indonesia U17 memastikan diri untuk melaju ke Piala Dunia U17 2025, yang akan digelar di Qatar pada akhir tahun ini. Sejak peluit pertama dibunyikan, Timnas Indonesia U17 langsung menunjukkan dominasi di lapangan. Pada menit ke-12, penyerang Andri Kurniawan membuka keunggulan Indonesia dengan gol yang terlahir dari umpan silang tajam. Kemudian, pada menit ke-28, Rifki Fajar menggandakan keunggulan Indonesia menjadi 2-0 dengan gol luar biasa yang menggetarkan gawang Yaman. Walaupun Yaman sempat memperkecil ketertinggalan lewat eksekusi penalti di menit ke-40, Indonesia kembali menunjukkan kualitas permainan mereka di babak kedua. Pada menit ke-57, Iqbal Ramadan menambah keunggulan menjadi 3-1 setelah memanfaatkan bola rebound hasil tendangan bebas. Pada akhirnya, pada menit ke-78, Fahmi Rizky menutup kemenangan dengan gol keempat yang memastikan Indonesia unggul telak 4-1 dan merebut tiket ke Piala Dunia U17 Qatar 2025. Keberhasilan Timnas Indonesia U17 ini mengundang banyak perhatian dari masyarakat Malaysia, yang sebelumnya sempat meremehkan potensi sepak bola Indonesia, terutama di level usia muda. Beberapa waktu lalu, banyak yang beranggapan bahwa Indonesia U17 masih tertinggal jauh dari Malaysia dalam hal kualitas dan infrastruktur sepak bola. Namun, kemenangan meyakinkan Indonesia atas Yaman dengan skor 4-1 telah mengubah pandangan tersebut secara drastis. Sejumlah penggemar sepak bola Malaysia mengungkapkan kekaguman mereka terhadap penampilan luar biasa Indonesia melalui media sosial. Di Twitter,
Seorang penggemar Malaysia bernama Hairul Azman menulis, "Saya harus mengakui, saya tidak menyangka Indonesia U17 bisa bermain sebaik itu. Mereka tampil sangat solid dan terorganisir. Kemenangan 4-1 atas Yaman adalah bukti bahwa mereka siap bersaing di level dunia. Kami di Malaysia benar-benar harus belajar dari mereka." Kekaguman ini tidak hanya datang dari penggemar, tetapi juga dari kalangan pejabat sepak bola di Malaysia. Beberapa petinggi Federasi Sepak Bola Malaysia mengungkapkan keinginan untuk mempelajari lebih lanjut tentang apa yang telah dilakukan Indonesia dalam memajukan sepak bola usia muda mereka. Salah satu pejabat tinggi Malaysia mengatakan bahwa mereka kini tertarik untuk mempelajari proses pembinaan pemain muda yang dilakukan Indonesia, yang berhasil membawa tim mereka lolos ke Piala Dunia U17 pertama kalinya di Asia. Menurut laporan yang beredar di kalangan media olahraga Malaysia, sejumlah petinggi sepak bola Malaysia berencana untuk mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat. Mereka ingin mempelajari secara langsung bagaimana Indonesia mengelola program pengembangan sepak bola usia muda dan mengapa timnas Indonesia U17 kini bisa tampil begitu solid dan siap bersaing di kancah dunia. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pertukaran ide dan pengalaman antara Federasi Sepak Bola Malaysia dan Indonesia. Para pejabat Malaysia berharap untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam mengenai cara Indonesia membangun tim yang kuat, dengan fokus pada pelatihan teknis, fisik, dan mental para pemain muda mereka. Selain itu, mereka juga berharap bisa belajar dari sistem kompetisi yang diterapkan di Indonesia dan bagaimana tim pelatih Indonesia dapat mencetak pemain-pemain muda berbakat seperti yang terlihat di Timnas Indonesia U17. Salah satu pejabat tinggi sepak bola Malaysia yang enggan disebutkan namanya mengatakan, "Kami sangat terkesan dengan kemajuan Indonesia dalam sepak bola. Mereka telah menunjukkan bahwa dengan sistem yang baik dan pembinaan yang terstruktur, kita bisa mencetak tim yang kuat dan kompetitif. Kami ingin belajar dari pengalaman mereka, dan kami berharap bisa berkolaborasi untuk meningkatkan sepak bola di ASEAN." Keberhasilan Timnas Indonesia U17 melaju ke Piala Dunia U17 Qatar 2025 adalah hasil dari proses panjang dalam membangun fondasi sepak bola Indonesia. Tidak hanya karena kualitas individu para pemain, tetapi juga karena adanya pembinaan yang solid dari tingkat grassroots hingga level elit. Indonesia kini mulai memetik hasil dari upaya-upaya tersebut, dengan tim yang tampil sangat kuat di kancah internasional. Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, menjadi salah satu tokoh kunci di balik kebangkitan tim ini. Dalam konferensi pers setelah pertandingan melawan Yaman, Bima Sakti menyampaikan kebanggaannya terhadap para pemain muda Indonesia. Ini adalah hasil dari kerja keras semua pihak. Para pemain menunjukkan kualitas dan semangat luar biasa dalam pertandingan ini, dan saya sangat bangga dengan pencapaian ini. Ini adalah langkah besar bagi sepak bola Indonesia. Dengan para pemain muda seperti Andri Kurniawan, Rifki Fajar, dan Iqbal Ramadan yang menunjukkan performa terbaik mereka di setiap pertandingan, Indonesia kini siap untuk mengukir prestasi lebih tinggi di Piala Dunia U17 2025. Keberhasilan ini juga menjadi harapan baru bagi sepak bola Indonesia di masa depan, dan memberi inspirasi bagi generasi muda untuk terus bermimpi besar.